Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Karomah, kajian Ramadan di rumah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada episode kali ini, saya Uktio Franky Biantoro bersama sahabat Edi Cahyono akan memandu tema kita kali ini, yaitu apa, sahabat Edi? Temanya nafsu dan kegagalan. Nah, untuk menjawabnya kita sudah kedatangan bintang tamu, Ustadz Dr. Muhammad Nursikin MSI. Iya. Bagaimana Pak Edi ini untuk nafsu dan kegagalan? Ini ada apa ini yang perlu kita bahas ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Oktio ya. Jadi berkaitan dengan tema yang ini kan perlu kita kaji nih dalam-dalam nih dengan narasumber yang terhormat ini Pak. Iya, penting ini. Kita kadang terburu-buru nafsu. Nah, ini perlu kita tambahkan ya, beliau ini selain sebagai dosen di program Pasca Sarjana, beliau ini juga pengasuh di Pondok Pesantren An-Nur Pabelan, Subhanallah, Kabupaten Semarang. Betul ya Pak Kiai? Iya betul ya, betul. Ya, semoga Pak Kiai dalam keadaan yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan sebagainya. Amin. Oke Pak Kiai, berkaitan dengan apa tadi tema kita pada episode kali ini ya, Pak Tio, tentang nafsu dan kegagalan. Mungkin kita bisa diberikan gambaran secara singkat nih Pak Kiai tentang definisi dari nafsu. Iya. Baik Mas Tio dan Mas Edi ya. Kalau kita bicara tentang nafsu, coba saya akan buka terminologi agama dulu ya, Al-Quran ya. Kita buka misalnya dalam surah Yusuf ayat 53. Allah itu berfirman begini. Innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini Mas, penting ini. Dalam surah Yusuf ini begini mengatakan, innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan yang perbuatan yang jahat, perbuatan yang mungkar. Tapi rentetan ayat itu Allah mengatakan illa ma rahima rabbi. Ada harful istisna yang mengatakan illa, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kan? Jadi terminologi agamanya begini, bahwa sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada perbuatan yang perbuatan yang jahat, perbuatan yang bias. Tapi ada pula nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa dicontohkan Pak Kiai. Nafsu yang cenderung dirahmati oleh Allah itu contohnya yang seperti apa, Kiai? Baik. Kita buka misalnya ayat ini, kita buka misalnya tafsirnya Al-Maraghi atau tafsirnya Ibnu Abbas dan beberapa tafsir yang kita jelajahi, kita wisata tafsir ya. Ada 4 nafsu nih Mas Edi, Mas Oktio. Ada 4 nafsu yang cenderung ada pada diri manusia. Lah ini makanya tadi nafsu yang dan nafsu yang dirahmati oleh Allah itu ada 4 nafsu ini saya katakan. Yang pertama, nafsu yang cenderung mengajak kepada perbuatan yang jahat. Itu apa? Yang pertama kata Ibnu Abbas itu namanya ada nafsul lawamah. Nafsu ini adalah nafsu yang cenderung mengajak kepada perbuatan yang jahat, yang berorientasi kepada kepuasan perut dan kepuasan bawahnya perut, Mas. Iya. Apa itu? Nah, ini penting ini. Kepuasan perut, kalau perutnya kenyang, puas. Kalau bawahnya perut puas, puas. Maksudnya nafsu birahi, Pak. Nah ini, ya kan? Ini kan orientasinya kan ke situ. Bahwa bagaimana perut ini bisa kenyang, bagaimana bawahnya perut itu bisa puas. Nah, entah apa yang terjadi, halal atau haram, dia tidak ada ukuran. Nafsu lawamah yang mengajak. Yang kedua ini Mas, penting nih kita garis bawahi. Apa tuh? Ada yang namanya nafsul amarah. Nafsu ini adalah nafsu yang cenderung mengajak kepada manusia dengan perbuatan emosional. Emosional tinggi. Negative thinking.
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sidik-sidik jengkel. Jengkel kok sedikit-sedikit gitu. Ya itu kok udah banyak sekalian ya. Nah itu nafsu amarah kan gitu. Makanya Al-Ghazali bilang begini, ketika nafsu lawamah dan nafsu amarah itu merger jadi satu, inilah ciri-ciri orang munafik. Masya Allah. Gitu loh Mas. Inilah ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang gagal gitu. Nafsu lawamah versus nafsu amarah. Ya. Sahabat Edi, ini tadi ternyata nafsu itu juga ada tingkatannya. Ya, saya pikir ya ada tingkatannya itu hanya sekolah saja, SD, SMP, SMA itu. Ternyata nafsu ya. Ada levelnya. Iya. Dan yang penting lagi tadi, kita nafsu yang gagal tadi. Tapi nafsu yang dirahmati Allah apa? Ini penting ini. Ada yang namanya nafsu sufufiyah. Nah, apa itu? Nafsu yang bisa membagi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Nah, jadi ketika Mas Edi sama Mas Uktio adzan ada ini, Allahu Akbar, bergerak. Aku sholat dulu sufufiyah. Dan ketika Mas Edi, ada cewek cantik, cicit misalnya, terus astagfirullahaladzim, nafsu sufufiyah gitu ya. Tapi kalau cicit, wah lawamah gitu ya. Dan yang terakhir itu ada namanya nafsul mutmainnah. Ini nafsu ini cenderung mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf. Sampai-sampai Allah kan menyitir dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah ini loh Mas, dalam surat Al-Fajr di ayat-ayat terakhir. Allah menggambarkan di situ nafsul mutmainnah itu seperti apa. Nafsu yang akan dirahmati oleh Allah. Dan sampai-sampai ketika nafsul mutmainnah dan nafsul sufufiyah itu merger, maka itulah ciri-ciri orang muttaqin. Nah, insya Allah kita mau pilih nafsu yang mana, kan begitu. Nafsul mutmainnah, ya bisa jadi ketika kita dengan suami, dengan istrinya, nafsul mutmainnah. Kalau dengan tetangganya, nafsul lawamah, kan begitu kan. Iya. Itu kan penting, ya. Sehingga kita harus bisa memahami secara komprehensif. Nah, gitulah Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Terus ini Pak Kiai, untuk bagaimana caranya supaya kita itu sebagai umat Muslim bisa mengendalikan nafsu yang kecenderungannya ke arah yang tidak baik tadi. Iya. Mungkin ada tips dan trik yang bisa Pak Kiai sampaikan kepada kita semua. Ini penting Mas Edi ya. Jadi begini, jangan kita menghilangkan nafsu loh ya. Nanti malah bahaya kalau nggak punya nafsu. Iya. Tapi nafsu itu di manajemen. Dan harus kita kendalikan. Ya, jangan menghilangkan nafsu. Nafsu itu adalah kemauan. Yahtaju gitu ya. Kemauan. Janganlah yahtaju. Kalau yahtaju itu adalah kita mau berkehendak, ada kemauan. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu untuk menjadi nafsu yang baik? Nafsu yang bisa menjadi nafsu yang tentunya itu akan memberikan sebuah kesuksesan, kan begitu. Nah, tentunya di situ internalisasikanlah yang namanya agama. Ini penting, Mas. Ya toh? Jadi, maaf, ketika kita misalnya Mas Edi, ketika Mas Tio, itu kita sedang jalan sendirian, ada cewek jalan sendirian, kalau di situ nggak punya agama, apa yang Anda lakukan? Ditabrak, Pak. Gitu. Langsung, Pak, itu. Ya. Kita tidak punya agama. Nggak punya agama kan? Tabrak. Kalau punya agama, nah, misalnya, kalau punya agama, kita akan berbeda. Misalnya ada cewek yang cantik pakai you can see begitu kan, kita nggak punya agama, pasti kita apa yang akan terjadi? Ya kan gitu kan? Rezeki nomplok. Astagfirullah tapi begini ya. Astagfirullah gini Pak ya. Itu nafsu Mas, tapi harus kita kendalikan kan gitu kan? Nah, tapi kalau kita punya agama, filter agama adalah berbeda. Ya kan begitu ya? Astagfirullah, Allah rezeki ya gitu kan? Nah, inilah yang saya katakan. Bagaimana orientasi kita sebagai orang Muslim itu adalah nilai-nilai agama itu selalu terinternalisasi. Jadi kita tidak boleh menghilangkan nafsu. Kita mau apa saja itu perlu ada nanya nafsu. Tapi bagaimana nafsu itu kita manajemen bisa kendalikan dengan baik. Begitu Mas Edi, Mas Tio ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sahabat Edi? Saya kira sudah cukup ya. Silakan sahabat Edi untuk ditutup.
Baik. Ya baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya, kajian Ramadan pada episode kali ini yang berjudul tadi nafsu dan kegagalan. Banyak sekali beberapa hal hikmah yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi kepada kami. Iya. Mungkin untuk sesi atau episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya.